Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya mau membahas saham lagi, yaitu saham aku, yaitu PT MPS Logistik Internasional Tbk, atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MPXL. Nah, ini dia teman untuk logonya MPXL ya. Ini adalah perusahaan jasa angkut. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan jasa angkut memiliki 69 unit armada yang terdiri dari 9 unit dump truck, 45 unit truk tronton tangki, dan 15 unit truk trailer tangki. Mayoritas pelanggan perusahaan adalah perusahaan semen, di mana armada tangki dikhususkan untuk mengangkut semen, limbah pre-asi, dan boton asi pabah. Perusahaan juga melakukan aktivitas perdagangan material khususnya semen, pre-asi, dan boton asha pabah. Untuk alamat emiten ini teman-teman, alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 16A, Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, dengan kode pos yaitu 35148. Untuk situs perusahaan emiten ini adalah http://www.mpxlogistik.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan ini. Nah, ini dia teman-teman contohnya untuk mobil truknya. Nah, ini mengangkut semen dia ya. Ini dump truck untuk mengangkut batu bara, batu pasir, kerikil, boton asi, steel slag. Nah, ini tangki trailer tangki ya teman-teman. Nah, ini dia untuk semen. Ini juga sama untuk semen juga nih tuh. Ini dia teman-teman, kalau nah ketemu ini adalah perusahaan nama tuh MT Logistik MPXL gitu. Oke, kita lanjut teman-teman, masuk ke informasi perusahaan ibu. Untuk jumlah saham yang ditawarkan adalah 400 juta saham dari total saham yang dicatatkan, yaitu 20%. Untuk harga penawarannya yaitu rentang dari 103 sampai 110. Untuk dana diperoleh yaitu sekitar 41,2 M sampai 44 M. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 11 sampai 14 April tahun 2023. Lalu untuk penawaran umum tanggal 3 Mei sampai 5 Mei tahun 2023. Untuk penyertaan saham nanti di tanggal 5 Mei tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 9 Mei tahun 2023. Untuk underwriter atau pengawas saham nanti yaitu GL, yaitu Panin Sekuritas Tbk. Nah, bersama dengan ini teman-teman, dia memberikan waran yaitu 5 saham dapat 1 waran. Itu dia teman-teman. Ini sangat menarik karena ada warannya. Oke, kita lanjut. Nah, rencana penggunaan dana IPO ini teman-teman. Yang pertama, sekitar 12,76% dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk. Lalu, sekitar 36,99% dana diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk pembelian tanah. Lalu, sekitar 50,25% dana yang diperoleh akan digunakan oleh perusahaan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian material, biaya operasional, pembelian kendaraan, pengurusan perizinan kendaraan, biaya kantor lainnya, pelunasan utang dagang, dan pelunasan aktual. Nah, itu dia teman-teman rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur pemegang saham teman-teman. Nilai nominal saham 25 ya sebelum IPO. Nah, sebelum itu nanti ada nama itu SA teman-teman. Untuk pemegang nama itu karyawannya. Oke, kita langsung saja kita lihatkan dulu untuk struktur SA ini teman-teman. Ini saya ambil dari prospektusnya, saya baca Program Employer Stock Allocation SA atau lokasi saham karyawan. Ini merupakan program pemberian lokasi kepemilikan saham perusahaan kepada pegawai perusahaan dengan jumlah yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku. Nah, jadi mereka akan mendapatkan nama itu saham teman-teman. Itu dia mekanisme pelaksanaan program SA ini. Yang pertama, karyawan perusahaan dalam status karyawan tetap. Nah, dicatatkan dan aktif bekerja ditetapkan dan disahkan surat keputusan direksi yaitu tanggal 1 Desember tahun 2022. Nah, ini dia teman. Jadi ini ada programnya ya teman-teman. Nah, karyawan perusahaan mempunyai masa kerja 2 tahun ya. Terus juga karyawan perusahaan yang tidak dalam status menjalani hukuman disiplin yang sedang dan berat pada saat program SA ini itu. Nah, ini juga ada nama itu bila mana dalam periode lock up tersebut peserta SA mengundurkan diri. Nah, ada juga nama itu lock up-nya ya teman-teman untuk program SA ini. Oke, kita langsung saja teman-teman. Kita lihat tujuan utama dilaksanakan program SA ini adalah mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal. Terus rasa memiliki, terus juga pengembangan budaya kelompok itu dia. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya tentang program SA ini yang ada di Prospektus MPXL ini. Nah, ini juga program SA berhenti bekerja dan perusahaan dalam periode lock-up-nya kecuali apabila karyawan tersebut pensiun. Terus juga yang kedua, apabila peserta program SA
terlibat perkara kriminal dalam kurang waktu periode lock-up-nya. Terus juga peserta program ESA menyerahkan hak kepesertaan kepada perusahaan atas kemauannya sendiri. Itu dia. Ini adalah hak keputusan nama untuk program ESA tersebut. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, ini dia hak program ESA-nya teman-teman. Setelah kita lihat tadi, jadi dia kebagi ya teman-teman. Dia tetap masuk ke masyarakat, tapi dia terbagi jadi 2% jadi untuk karyawannya nih ESA nih. Oke, ini nilai nominal 25 per saham sebelum IPO ya teman-teman. Nah, kita lihat yang sudah IPO ya. Untuk pemegang pertama yaitu Yen Hoon Ki. Nah, ini dia sekitar 22% ya teman-teman. Lalu untuk James Sigit Chandra sekitar 20%. Terus juga Wijaya Chandra 20% juga. Untuk PT Bolde Indonesia yaitu 10%. PT DNK Lintas Indonesia 4%. Tinjong Tenjen Tinjing yaitu sekitar 4%. Dan untuk masyarakat 18% dan ESA 2%. Nah, itu dia. Jadi membagi ke masyarakat ini adalah 18% teman-teman, bukan 20. Kalau digabung ke 20 ya. Karyawan itu termasuk juga masyarakat teman-teman tuh. Jadi kalau dilihat jumlah modal ditetapkan dan di stop penuh pada saat nanti listing adalah 2 miliar. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Ternyata ada lock up-nya ya teman-teman. Untuk nama itu 20% untuk program ESA untuk karyawannya sendiri tuh. Ini 8 keuangannya teman-teman. 8 posisi keuangan kita lihat. Dari tahun 2019 ke 2020 ternyata mengalami penurunan ya. Mungkin kita tahu ya ada corona. Terus di tahun 2021 mengalami kenaikan lagi. Dan di tahun 2022 ternyata mengalami penurunan lagi sedikit itu. Dan juga jumlah asetnya ternyata aset dilancar ternyata ada mengalami kenaikan. Nah, kita lihat ya di tahun 2019 dia turun, di tahun 2020 dan 2021 ternyata mengalami penurunan lagi. Tapi di tahun 2022 jumlah aset tidak lancar naik. Itu. Jadi jumlah seluruh asetnya teman-teman kalau dilihat dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan, ya sama ke 2021 mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 jadi jumlah asetnya tuh mengalami kenaikan. Nah, kita masuk ke jumlah liabilitasnya aja. Nyata dari tahun ke tahun nyata mengalami penurunan teman-teman untuk jumlah hutangnya nih. Nah, kita lihat di tahun 2019 ya, nyata lumayan besar sih jumlah hutangnya nih. Tapi di tahun 2020 mulai menurun dan 2021 tambah turun lagi, dan di 2022 ini nyata mengalami penurunan juga, tapi tidak tahu signifikan, tidak tahu dalam situ ya. Tapi kalau dilihat dari tahun 2022 ke 2020 atau 2019 lumayan turunnya, itu dia. Dan jumlah ekuitasnya nyata mengalami kenaikan juga teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke laporan laba rugi teman-teman. Ini dia. Kita lihat di tahun 2019 untuk pendapatan pokok pendapatannya. Dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan dan 2021 juga mengalami kenaikan. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami penurunan teman-teman. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Untuk laba konten juga sama pastinya. Lalu untuk laba sebelum pajak juga sama. Nah, kita lihat nama tuh laba bersihnya ya. Oke, kita lihat laba bersihnya, laba periode tahun berjalan ya. Nah, kalau kita lihat nyata dari tahun ke tahun nyata mengalami kenaikan, tapi di tahun 2022 dia mengalami penurunan teman-teman. Itu. Nah, kita lihat yang diauditnya, bukan yang tidak diaudit itu. Yang bintang ini tidak diaudit, kita lihat yang diaudit saja. Itu dia. Oke. Kita lanjut teman-teman, kita masuk ke policy MPXL. Untuk harga 103 dan 110 yaitu PBP-nya 4,93 dan untuk rentang 110 yaitu 5,2. Untuk pelnya rentang dari 103 dan 110 yaitu 41,5 dan 44,3 untuk rentang 110. Untuk BP-nya 20,8 sama dengan 103 dan 110. Dan delnya juga sama untuk rentang harganya 50,74 dan ROI juga sama untuk rentang harganya 11,8 dan EPS juga sama 2,4 untuk rentang harganya, dan jumlah saham juga sama 2 miliar dan ekuitasnya 41 miliar, laba bersihnya yaitu 4 miliar dan total hutangnya 21 miliar. Jadi untuk market cap di rentang harga 103 adalah 206 miliar dan rentang harga di 110 yaitu untuk market capnya yaitu 220 miliar, yaitu 220 miliar. Itu dia. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Nah, kita lihat kinerja perusahaan MPXL dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari segi laba pendapatan dan laba usaha. Tapi di tahun 2022 tadi itu kita melihatnya mengalami penurunan
dilihat di perbandingan dari tahun 2021 tadi ya teman-teman. Tuh. Tujuan penggunaan dana ini lumayan menarik sih, 50% untuk modal kerja dan sisanya bayar uang muka dan beli tanah. Lalu untuk underwriter IPO MPXL ini adalah GL. Nah, kita lihat ya teman-teman, secara histori teman-teman, CBP kemarin di tahun 2022 nyata ditutup merah. Ini pada sang pengembangan yang utama ya. Tapi di tahun sebelumnya dia mengalami altus teman-teman. Nah, 3 kali ala, 2 kali ala. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Ini kemungkinan sekali untuk MPXL ini tidak bisa kalah. Kenapa saya bilang? Karena ini ada listing saham lain juga, Jati dan RAM. Nah, meskipun ini ada waran, kemungkinan ditutup zona hijau atau seperti JBP, yaitu merah, karena ada balangan listing IPO lainnya teman-teman. Itu kalau ini single saja pasti ini bisa kalah MPXL ini. Itu sih menurut saya teman-teman. Tidak tahu sih market nanti gimana nantinya, apakah kalah, apakah dia tutup zona merah atau zona hijau, itu aja. Nah, bersama listing saham MPL ini memberikan waran yang dimana 5 saham dapat 1 waran, yang kurang menarik karena saham ini bersama listing juga yaitu Jati dan LAM. Nah, itu dia teman-teman, dia listingnya itu bersamaan tuh. Kemungkinan besar sih ini dapatnya lumayan juga sih, sama seperti LAM, karena ini warannya tidak terlalu banyak, beda sama Jati. Kalau Jati tadi kan yang saya bahas yaitu 1:1, satu saham dapat 1 waran. Nah, itu sangat menarik. Kalau ini kan kurang, menurut saya sih kurang sih, 5 saham dapat 1 waran tuh. Tapi lumayan juga untuk menutup yang itu resiko terjadinya ARB atau merah. Itu dia teman-teman, yang penting dapat waran ini sudah lumayan. Dan ini juga masuk ke papan pengembangan. Nah, kecuali kalau ini papan aktualisasi ya ini kurang menarik menurut saya. Ini kalau saham pengembangan lumayan menarik sih, saya juga akan ikut ini pastinya itu. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya teman-teman tentang nama tuh saham MPXL ini. Nah, silakan teman-teman untuk analisa dan teman-teman pelajari sendiri apakah menarik atau tidak. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan dan analisa MPXL menurut saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.